Ya, selamat datang di Sumedang Bijak. Sumedang bicara pajak. Membicarakan topik-topik terkini seputar pajak bersama saya Septian Sukma. Dan episode kali ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya kita mengambil lokasi syuting di tempat usaha wajib pajak. Lebih tepatnya saat ini saya sedang berada di kantor administrasi PT KH-Tex, the number one textile manufacturer in Indonesia. Dan yang lebih membuat istimewa lagi sudah siap di samping saya Bapak Edi Kurniawan selaku Kepala Bagian Accounting di PT KH-Tex. Mungkin bisa disapa dulu Pak, kawan pajak di seluruh Indonesia. Baik, selamat pagi semua kawan pajak. Mantap. Ya, Pak Edi, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu Pak sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya karena Pak Edi sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya yakin pasti sibuk sekali dan terima kasih juga sudah mengizinkan kami untuk menggunakan tempat ini. Pak Edi, pertama yang ingin kami tanyakan adalah mengenai sejarah bagi PT KH-Tex sendiri. Bagaimana berdirinya, seperti apa, dan bagaimana ceritanya Pak? Ya, sepengetahuan saya KH-Tex itu berdiri tahun 79 dan mulai beroperasional secara full itu tahun 80. Ya. Kemudian waktu itu terdaftar di KPP Cimahi. Cimahi. Kita terdaftar di KPP Cimahi, terus kemudian melakukan ekspansi ke beberapa tempat, diantaranya ya Ranca Ekek, Sumedang, yang dulunya di KRS. Ya, waktu itu masih bergabung di KPP Bandung KRS. Ya, KRS dan Majalaya, Solokan Jeruk. Di Solokan Jeruk. Iya. Kalau secara singkat Pak, proses produksi PT KH-Tex ini seperti apa? KH-Tex itu merupakan satu perusahaan integrated. Integrated ini di dalam arti dari mulai proses bahan baku, kapas, polyester, itu diolah menjadi benang, spinning, dan terus kemudian ada diolah menjadi kain, rajut maupun weaving, ya. Terus ada produk-produk jadi seperti kaos kaki dan garment. Hampir semuanya dikerjakan Pak, dari hulu ke hilir. Iya. Semua perusahaan tekstil istilahnya, berarti bisa dibilang PT KH-Tex ini salah satu raja tekstil gitu Pak ya di Jawa Barat. Banyak sih perusahaan-perusahaan besar, cuman yang selengkap dalam tanda kutip integrated dari hulu ke hilir mungkin salah satunya KH-Tex. Jadi itu juga mungkin yang menyebabkan KH-Tex menjadi salah satu pembayar atau kontributor tertinggi Pak ya di KPP mungkin. Jadi kemarin tahun 2021 ini Pak ya, ketika mendapatkan penghargaan sebagai kontributor di KPP Pertama Sumedang dalam acara Tex Gathering yang waktu itu diadakannya secara online Pak. Iya. Gitu. Pak Edi hadir juga waktu itu Pak ya, via Zoom. Via Zoom. Karena memang sebelumnya kan pernah juga kita mengadakan tahun 2019 Pak ya, di pos pelayanan Sumedang waktu itu. Di Skyline Pak ya, waktu itu hadir juga. Kemudian karena tahun 2020 pandemi kita tidak mengadakan Tex Gathering, tahun 2021 baru kita mengadakan Tex Gathering secara online. Karena memang kita tidak bisa berkerumun Pak, jadi diadakannya secara online. Nah, bicara soal pandemi Pak, pemerintah menerbitkan berbagai macam kebijakan untuk mencari cara bagaimana agar ekonomi tetap stabil, salah satunya dengan memberikan insentif pajak. Nah, waktu itu tahun 2020, Pak Edi selaku Kepala Bagian Accounting sempat mendapat informasi nggak Pak? Ya, karena masalah yang kita hadapi itu adalah masalah bersama sebenarnya, secara global. COVID-19 itu kan udah merusak tatanan seluruh dunia mungkin ya. Oleh karena itu kita sendiri bisa melihat bahwa dengan rusaknya tatanan seperti itu banyak perusahaan-perusahaan yang gugur. Ya dalam arti belum tikar. Nah dengan adanya itu pemerintah kan memberikan kebijakan melalui insentif. Ya salah satunya insentif PPh 25. Ya kan, langsung seperti itu, PPh 21 dan PPh 22 seperti itu. Berarti memang waktu itu begitu kebijakan ini terbit,
DJP langsung memberikan sosialisasi dan sampai di sampai karena kan memang pemerintah juga bergerak sudah sangat baik dengan masif memberitahukan bahwa ada hal-hal insentif yang diberikan seperti itu. Oke. Insentif pertama kali kan waktu itu terbit bulan April Pak ya, waktu itu ya pas begitu pertama kali pandemi ini muncul, dan ada di situ yang diberikan ada insentif pasal 25, pasal 21, pasal 22 dan sebagainya. Kalau untuk PT KHTX sendiri yang dimanfaatkan yang jenis pajak apa? Ya, kebetulan untuk pasal 25 kita statusnya masih lebih bayar. Jadi tidak ada kewajiban angsuran PPh 25. Jadi kita tidak menggunakan insentif itu. Nah, untuk PPh 21 kita jelas kita lakukan memanfaatkan insentif itu, tapi kan itu memang untuk kesejahteraan karyawan, bukan untuk perusahaan sendiri sebenarnya. Cuman kan karena kita istilahnya ingin juga melihat karyawan-karyawan kita, pekerja kita juga sejahtera, ya kita lakukan itu, ya kan? Jadi pasal 21 dan pasal 22 itu dengan kata lain jadi cash flow kita kan jadi lebih lancar lah. Jadi yang dimanfaatkan tadi pasal 21 sama pasal 22 ya. Dan tadi kita sempat membahas tentang dampaknya. Kalau pasal 21 berarti berdampak ke karyawan. Jadi yang tadinya dipotong pajak besar sekarang pasal 21-nya tidak dipotong. Tidak dipotong. Untuk yang penerima tidak lebih dari 200 juta setahun. Jadi banyak juga mungkin Pak ya karyawan-karyawan dapat banyak. Dampaknya. Banyak. Boleh dibilang mungkin 90%-nya kan. 90% karyawan KHTX dapat. Iya. Mendapatkan fasilitas itu. Iya. Dan dampaknya jadi mungkin karena yang diterima jadi lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya insentif. Ya setidaknya lah. Setidaknya karyawan kita merasakan adanya insentif. Ya. Sehingga meningkatkan kinerja juga. Setidaknya juga seperti itu. Mereka happy, ya pasti kerja lebih baik. Berarti nanti dampaknya juga ke perusahaan gitu Pak ya. Walaupun mungkin tidak secara langsung. Betul. Tapi kalau untuk pasal 22-nya sendiri seperti apa Pak pengaruhnya? Ya itu paling cash flow kita kan jadi terbantu. Jadi lebih lancar gitu Pak ya. Yang seharusnya dibayar di awal ke pasal 22. Iya. Jadi nanti aja dibayarnya pakai pasal 29. Diperhitungkan di pasal 29. Jadi bisa dibilang insentif ini memberikan dampak yang positif untuk jelas. Gitu. Nah Pak, bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini kan insentif yang berhubungan dengan wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 ini, ada kewajiban untuk melaporkan pemanfaatan insentif ini. Nah, bagaimana pelaporan di PT KHTX? Ya, sepanjang pelaporan yang kita lakukan semuanya berjalan dengan baik. Kita mengikuti aturan. Kalau dulu ada aturan 3 bulan per 3 bulannya itu. Nah sekarang kan tiap bulannya kita laporkan. Dan saya rasa itu semua baik. Kita sudah lakukan dan tidak ada kendala. Semuanya kan online Pak ya? Memang sistemnya juga sudah baik. Lebih baik. Intinya tidak ada kendala sama sekali sehingga pelaporan bisa berjalan seperti biasa. Paling ada kendala kalau misalnya rebutan jaringan mungkin. Kalau dilakukan secara bersama kan kadang sudah susah masuk. Tapi bukan kendala yang berarti gitu Pak ya? Ya kita bisa menunda lah seperti itu kan. Bisa mungkin nanti dia agak 10 menit lagi gitu Pak ya? Berbeda jam seperti itu. Oke. Terakhir mungkin Pak, secara keseluruhan menurut Pak Edi sebagai Kepala Bagian Accounting di PT KHTX, bagaimana pendapat Pak Edi mengenai adanya kebijakan insentif pajak? Saya rasa sangat baik karena saya kan melihatnya secara global bahwa kita tidak bisa menutup mata dengan adanya pandemi COVID-19 ini merusak tatanan dunia, ya kan? Kita melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang belum tika. Ya tentunya imbas ini bukan berarti kepada kami juga tidak berimbas, sangat berimbas, ya kan? Tapi dengan adanya insentif yang diberikan, pemerintah kan berusaha untuk menjaga, ya kan?
Saya rasa ini satu hal yang baik, niatan yang baik dari pemerintah memberikan supaya bagaimana perusahaan-perusahaan bisa menjaga usahanya untuk bisa tetap bertahan sampai semua pandemi ini bisa diatasi. Seperti itu. Jadi intinya insentif pajak atas wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 ini sangat membantu gitu. Sangat membantu dan sangat positif gitu, Pak. Dan positif. Oke. Baik, Pak Edi, mungkin terakhir lagi nih Pak. Apa harapan PT Kaltex bagi kami mungkin untuk KP Pratama Sumedang atau untuk DJP secara keseluruhan? Ya, kalau saya melihatnya kan apa yang sudah dilakukan Dirjen Pajak, yaitu seperti sekarang KPP Sumedang bisa selalu mau mendengar gitu kan dari setiap wajib pajaknya. Saya rasa itu cukup bagus. Ada interaktif antara petugas pajak dengan wajib pajak. Bagaimana kita bersama-sama lah membangun seperti itu. Betul. Ya, bagus sekali Pak. Mungkin karena waktu juga kita harus selesaikan acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Edi Kurniawan selaku Kepala Bagian Accounting PT Kaltex. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol nanti nanti Pak ya di lain kesempatan. Siap. Baik kawan pajak semuanya dimanapun berada, demikianlah ngobrol-ngobrol saya, bincang-bincang pajak saya bersama Bapak Edi Kurniawan selaku Kepala Bagian Accounting PT Kaltex. Kita ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Jangan lupa di follow Instagram kami @pajaksumedang dan di subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa di like, jangan lupa di share. Pak Edi nanti bikin YouTube Pak. Siap. Nanti biar update terus informasi-informasi kepajakan. Baik, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Sumedang Bijak. Sumedang Bicara Pajak. Sampai jumpa.